Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita akan bongkar penipuan dari Smart Wallet sekali lagi, ya kan? Yang kemarin-kemarin itu udah sempat saya bahas juga dari salah satu leadernya yang udah digeruduk di Semarang itu ya. Nah, itu salah satu contoh tuh ya untuk kalian, silahkan geruduk leader kalian untuk minta pertanggungjawaban. Gitu. Itu bagus tuh ya, masyarakat Semarang. Untuk Direktur Jombang, gaskan aja tuh orang itu, teman-teman. Ya, karena sudah jelas yaitu sebagai apa ya? Mempromosikan lah. Karena orang-orang yang mempromosikan investasi bodong di Indonesia itu ada hukumnya gitu ya. Jadi keruduk aja ke rumahnya gitu. Oke, teman-teman. Jadi informasi untuk member Smart Wallet yang beredar sekarang itu kan, eh, kalian itu disuruh untuk depo 50 dolar gitu. Sekitar berapa tuh? 700-an ya kan? Kalian kali-kalikan aja lah sendiri gitu. Dan itu suatu bentuk paksaan, ya kan? Suatu bentuk paksaan yang dimana kalau kalian nggak depo, teman-teman akan diblokir untuk akunnya. 50 itu digunakan katanya untuk verifikasi modal. Sekarang pertanyaan saya nih untuk komplotan Smart Wallet, saya cuma bertanya. Untuk para leader juga yang udah sadar ini penipuan tapi mendustai mendustai kepada para korban gitu. 50 dolar itu gunanya untuk apa, Bos? Untuk verifikasi modal atau untuk dibawa kabur? Gitu. Sepengalaman saya, ya kan? Kalau saya bongkar yang seperti ini, itu tuh jebakan terakhir gitu ya kan. Banyak loh kasus-kasusnya, Redford, Road Pro yang baru-baru ini, Trafootball, Excel Group, ROBD, BBH, NL Kekuatan Hijau, banyak teman-teman. Yang dulu-dulu udah scam itu banyak. Ketika mau kabur pasti aja ada ancaman. Kalau kalian nggak ngelakuin itu, nggak ngelakuin ancaman itu, akun kalian akan diblokir. Kan banyak yang seperti itu, bayar pajak lah, disuruh depo lah, ya kan? Jadi di awal video ini saya cuma menyampaikan saran aja sih untuk kalian yang udah ketipu gitu ya, yang walaupun gini ya teman-teman ya, walaupun jumlah saldo di aplikasi kalian itu sampai ratusan juta pun, sampai miliaran pun, terserah lah mau berapa kalian investasikan sana, dan itu buat kepala kalian sakit untuk pencarian yang nggak bisa. Kalian jangan ambil jalan pintas yang ditawarkan oleh Smart Wallet, karena Smart Wallet itu pasti akan menawarkan jalan pintas yang sesat, ya kan? Disuruh tuh depo 50 dolar. Ya sebenarnya kalau kalian depo dan bayar pajak pun 20% yang kemarin itu, sama sekali nggak akan bisa withdraw. Percaya aja sama saya. Gitu, jangan ragu lah teman-teman. Ya kan? Ini nih dari awal penundaan penarikan itu udah jebakan loh guys. Dari 100% cashback itu yang dijanjikan kalau kalian depo akan dikali dua untuk pendapatannya. Logika itu dipakai sebenarnya. Apakah sanggup Smart Wallet itu membayar kalian dengan jumlah yang sebesar itu? Kalau satu orang aja, misalnya satu orang, saya ada DM masuk ke saya, dia tuh mengeluh ya, katanya 90 juta tuh untuk dia depo di 100% cashback itu, jebakan itu. Itu baru satu orang. Kalau di apa namanya? Dikalikan 100% berapa? 180 juta. Itu satu orang baru. Apakah mau Smart Wallet yang seperti itu bayar orang dengan jumlah yang besar seperti itu? Artinya apa? Dia itu mengeluarkan uang 90 juta. Logika aja, Bos. Bukan Smart Wallet yang membayar. Kakak ya, ini kakak ya. Kakak yang DM saya ya, bukan bukan mendapatkan cashback 90 juta, bukan Smart Wallet yang memberikan bonus 90 juta itu, Kak. Tapi kakak yang memberikan 90 juta itu untuk si komplotan. Gitu loh. Ya, itu baru satu orang. Kadang gimana ya saya katakannya, teman-teman. Saya lihat di grup paguyuban yang dibentuk sama Bang Agi dan pengacaranya itu,
Itu untuk korbannya itu sampai loh 2 grup, satu grup 1.000 orang, dan ini mau buat grup 3, 2 grup aja lah 2.000 orang loh untuk penggunanya yang ketipu. Bayangin, mau semua itu dibayar 100% cashback, itu kan nggak masuk akal. Saya kan udah sering katakan aplikasi ini nggak masuk akal. Kripto kok profitnya 2% atau 3% per hari ya. Dari sana kan udah menyanyah itu ya, dari awal promosinya ya, nggak masuk akal gitu teman-teman. Dan itu terindikasi penipuan, investasi bodong. Ya, investasi bodong pasti selalu menampilkan untuk profitnya itu stabil gitu ya. Itulah kripto apa nih yang stabil, saya tanya lah dulu sama teman-teman. Kalau kalian nggak tahu dunia kripto, belajar dulu, cari tahu informasi baru investasi. Jangan belum tahu tapi ngebet penawaran investasi yang ditawarkan itu sangat menggiurkan, 100% cashback atau apapun lah itu, 2% per hari, 3% per hari, ujung-ujungnya kalian depo, hasil apa? Ketipu. Jadi belajar dulu, cari tahu dulu untuk hukum-hukumnya, untuk legalitasnya apa, baru investasi. Jangan nafsu untuk cepat kaya aja dipikirkan bos. Gitu, ini untuk korban nih, saya kasihan sama kalian. Tapi apa daya teman-teman, nafsu cepat kaya kalian itu mengalahkan logika kalian dan mengalahkan informasi yang saya sampaikan. Itu, saya kemarin buat video banyak sekali hujatan ke saya. Ya terserah, saya memang udah sering seperti itu, dihujat atas kebenaran saya dari dulu lagi ya, dari saya bongkar-bongkar ponci-ponci yang dulu itu, udah sering, udah makanan saya sehari-hari itu teman-teman ya. Oke lah, kali ini kita langsung ke pembahasan yang sangat inti, yaitu mengenai leader lagi. Leader ya kan, kemarin kan habis ketangkap tuh yang dari Semarang tuh. Sebenarnya sih banyak ya leader-leader itu, termasuk leader kalian sendiri. Tapi leader-leader yang muncul ke publik itu ada beberapa gitu. Dan itu sangat bisa kalian proses karena jejak digitalnya ada gitu ya. Segeralah download untuk videonya sebelum dihapus. Kemudian kan leader Ponzi kan seperti itu, menghilangkan jejaknya. Itu agar agar apa? Agar terbebas dari tuntutan nanti. Gitu ya. Jadi leader Ponzi itu otaknya nggak ada teman-teman. Oke, ini saya tampilin ini. Ini salah satu di grup Facebook dari Smart Wallet Indonesia. Admin nih kayaknya atau siapa lah gitu ya. Dari bahasanya sepertinya menjerumuskan. Oke kan? Kita baca nih. Saya sebagai pemimpin. Wah, sebagai pemimpin nih. Garis bawahi dulu ya. Saya sebagai pemimpin. Dia ngeklaim dirinya pede, menyampaikan kalau dia ini seorang pemimpin. Saya seorang pemimpin. Saya sebagai pemimpin Smart Wallet di Indonesia berusaha selalu mengingatkan kepada member. Oke, kalau mengingatkan ke jalan yang benar, bagus. Tapi kalau menyesatkan, menjerumuskan, kalian nilai sendiri untuk kualitasnya seperti apa. Gitu. Kita baca ya. Silahkan secepatnya melakukan deposit sebesar $50 sebelum tanggal 25 Maret jam 23.59. Artinya besok hari ya, pas video ini ya, ditayangkan gitu. Ya, saya buat video ini tanggal 24, jadi tanggal 25. Artinya nanti malam gitulah, nanti malam gitu. Maksimal waktunya yang harus kalian transfer uang gitu, $50 itu yang katanya untuk verifikasi modal gitu. Agar apa? Agar sistem dapat memastikan bahwa yang melakukan withdraw sejati adalah member Smart Wallet. Aduh, maksudnya apa? Emang yang nge-WD itu orang lain? Itu kan udah jelas, akunnya ada passwordnya, ya kan? Kalau mau login, mau narik, pasti login dulu, ya kan? Login kalian sendiri yang tahu sandi, ya nggak mungkin orang lain ya kan? Kecuali akun kalian kasih orang lain, mungkin bisa jadi orang yang melakukan pencarian. Ini udah jelas kalian sejati yang melakukan penarikan. Banyak kali alasan nih teman-teman ya, katanya disuruh depo dulu $50 biar kalian itu apa ya, bisa narik gitu. Kita baca lagi. Jika tidak melakukan deposit sesuai jadwal yang diberikan, mohon maaf,
Akun tersebut kami dapat bukukan secara sepihak untuk menghindari kebocoran data para pemain Smart Wallet agar terhindar dari kerugian para member Smart Wallet. Pertanyaan saya, kalau diblokir secara sepihak untuk akun pemain Smart Wallet, ya kan ini kan dijelaskan tadi sepihak ya untuk pemblokirannya, sepihak dari Smart Wallet gitu ya kan, tidak dari si korban gitu. Pertanyaan saya, boleh aja Anda blokir, tapi asal nih ya kan, orang korban ini, pemain ini yang cemas sekarang ini, itu adalah uang dia. Nggak perlulah bonus 100% itu. Yang butuh dia sekarang itu adalah modal dia balik. Karena kenapa? Banyak yang DM saya itu ngeluh, teman-teman. Banyak teman-teman ngeluh, katanya yang ngajak dia kepala sekolah ya kan, tenaga pendidikan loh. Masa iya jadi seorang leader konji? Oknum tuh loh jatuhnya. Kadang ada tentara, polisi, TNI. Ya kan, sesat kan bentuknya negara ini. Atas apa? Pola pikir orang jadi oknum. Kepala sekolah loh, tenaga pendidikan. Tuntut aja tuh, ya kan? Tadi sampai mana nih? Lupa saya. Jadi katanya ya sepihak ya. Boleh aja Anda blokir untuk akun pemain ya. Ini untuk komplotan Smart Wallet nih. Di detik ini saya katakan, Anda boleh aja memblokir akun dari korban, ya kan, secara sepihak. Boleh gitu. Tapi asal saldo dari pemain itu dikembalikan dulu sebelum diblokir. Terserah lah itu blokirnya kapan. Pokoknya udah dikirim dulu uang pemain itu ke rekening, baru kalian gaskan aja tuh aplikasi akun pemain diblokir. Gitu. Orang korban sekarang ini nggak butuh keuntungan 100% tuh, nggak butuh. Yang butuh modal balik. Banyak loh yang rugi ratusan juta. Iya kan? Teman-teman yang korban, saya itu banyak loh di DM sama kalian. Banyak yang rugi sampai puluhan juta, ratusan juta. Kan sayang uangnya, bos. Nyari uang susah. Ratusan juta itu nyarinya bertahun-tahun mungkin. Kalian cemplungin dengan nafsu kalian yang didungui oleh leader. Gitu. Itu ya untuk komplotan saya katakan. Balikin uang orang dulu, jangan blokir sepihak gitu. Mentang-mentang orang nggak mau depo $50, kalian saya nak jidat kalian ya, memblokir. Jadi pertanyaan saya juga gini ya, misalnya nih diblokir untuk akunnya, uangnya masih ada di dalam saldo pemain belum dikirim, tapi sepihak diblokir untuk akunnya, ya kan? Pertanyaan saya, tolonglah dijawab dengan jujur untuk komplotan Smart Wallet. Misal gini ya, saldo pemain itu ada 100 juta di dalam aplikasinya, saldo korban. Ya kan? Kalian nggak ngirim nih, tapi kalian langsung ngeblokir karena orang ini nggak depo $50 itu. Pertanyaan saya, bagaimana nasib uang yang 100 juta ini? Kemana perginya, bos? Syukur-syukur kalian balik kan kalau kalian punya otak. Tapi kalau kalian nggak punya otak, uang 100 juta ini kemana perginya? Jujur aja, saya tahu kok. Saya bongkar ya di video ini. Jelas uang itu kalian gelapkan. Gaya-gayaan aja itu untuk ngeblokir akun orang yang nggak bayar $50. Perlu diingat juga teman-teman korban. Kalian bayar $50 nggak usah lah. Sama aja kan nggak bisa dibayar. $50 itu gunanya untuk apa? Si komplotan ini makin banyak bawa uang kalian kabur. Itu loh. Ya, udahlah depo kalian yang 100% kemarin itu jumlahnya besar. Ya kan? Yang cashback 100% itu yang kalian tergoda itu kan besar itu. Ditambah pula dengan pajak yang 20%. Ditambah lagi dengan dipaksa depo $50. Berapa kerugiannya itu? Kayaknya saya sudah sering katakan, Smart Wallet ini itu tipu-tipu. Terus katanya di yang akhir, sebelumnya kami memohon maaf, ini berlaku demi keamanan data Smart Wallet di seluruh dunia. Demi keamanan atau demi kepenipuan? Jujur aja lah ya. Terima kasih. Salam hangat dari keluarga Smart Wallet. Wah, salam hangat dari keluarga atau apa ini? Bajingan. Kok kayak gitu, bos? Ya.
Otak kok nggak ada tapi nggak dipakai mungkin, ya kan? Di awal kata di postingan ini saya permasalahin loh. Katanya di sini saya sebagai pemimpin Smart Wallet, saya cuman apa ya? Cuman mau ngasih apa ya? Ngasih kata-kata lah gitu. Yang namanya seorang pemimpin itu pasti membimbing ke jalan yang benar, ya kan? Leader Smart Wallet, leader itu artinya pemimpin Smart Wallet. Oke, pemimpin itu menuntun anggotanya, bawahannya untuk ke jalan yang benar. Kalau ini udah terindikasi penipuan, kalian bilang stop ke bawahan kalian. Jangan kalian suruh deposit. Saya ngerti, kalian nyuruh bawahan kalian deposit biar apa? Kalian itu udah ngelobi si bandar untuk bagi hasil dari depo uang orang, atau bisa jadi kalian yang komplotannya yang bikin postingan seperti ini agar kalian makin cuan uang orang itu masuk gitu. Masa iya seorang pemimpin seperti itu menjerumuskan orang, ibaratkan kayak di atas jurang, ya kan? Kalian berdua nih dengan bos kalian di atas jurang, bos kalian bilang ayo terjun ke bawah jurang, itu tempat yang sangat bagus, sangat enak, ada wisata di bawah itu. Kalian nggak percaya kan awalnya, tapi dengan iming-iming yang ditawarkan dia, kalau anda terjun ke bawah, anda saya kasih mobil gini-gini, gaji anda naik, terjunlah kalian di bawah. Sampai di bawah apa? Koit. Itu yang dinamakan seorang pemimpin. Sama kayak Smart Wallet nih, kalian tuh dijerumuskan, disuruh untuk bayar sekarang $50. Itu yang namanya seorang pemimpin. Masa ya seorang pemimpin menjerumuskan, bos? Perlu dipertanyakan tuh untuk kepemimpinannya yang posting ini. Satu lagi nih, ada info dari grup kami yang membongkar Ponzi, kalian dengarkan nih. Ibu kalau sudah transfer di situ, bukti transfernya diunggah. Ibu kalau sudah transfer di situ, bukti transfernya diunggah. Ya, itu ya. Kalian udah dengar untuk VN-nya. Sudah sangat jelas dia di VN itu bersuara keras ya, bersuara keras. Paksaan terhadap seseorang kalau dia menyuruh bawahannya atau ibu-ibu lah gitu ya untuk melakukan yang namanya deposit itu yang $50 itu, dan nanti disuruh untuk memberitahu ke grup gitu ya teman-teman ya. Saya cuma ngasih tahu ya, kok kayak gitu bos ya. Udah jelas, ini saya yakin orang yang VN seperti itu dia udah tahu ini penipuan gitu, dan mungkin bukan sekali dua kali nih main Ponzi seperti ini dari cara dia ngomong gitu. Tapi saya heran gitu, dia punya otak nggak? Ini aplikasi ini mau kabur loh, dan paksa orang untuk ngedepo $50 gitu, dan dia malah memaksa bawahannya. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba aplikasinya nggak bisa diakses untuk beberapa hari ke depan, dan $50 itu masuk ke dalam aplikasinya beserta dengan saldo-saldo si korban, apakah yang nge-VN itu berani untuk bertanggung jawab atas kerugian? Ya, jangan cuman berani nyuruh-nyuruh orang aja, bos. Ya, ini menyangkut paut terhadap kerugian keuangan. Gitu, sakit rasanya ya. Kita nyari uang udah capek-capek, ada orang yang gak punya hati menjerumuskan kita ke penipuan, goblok-goblokin kita gitu ya. Jadi teman-teman, berhentilah bergaul dengan orang yang akan menyesatkan kalian gitu ya, karena disembari dia menyesatkan kalian, pasti ada niat menguntungkan diri sendiri, termasuk di leader Ponzi itu ya, leader Ponzi. Atau bisa jadi juga orang yang nyuruh-nyuruh orang, ataupun orang ya yang kalian rasakan nyuruh-nyuruh orang untuk depo $50 itu, bisa jadi dia komplotan Smart Walletnya, bisa jadi. Kalau nggak, ngapain dia keluar seperti itu untuk nyuruh-nyuruh orang ya, nanti ketika orang depo uang itu masuk ke dia. Itu bisa jadi ya, bisa jadi perkiraan saya ya.
si komplotan yang berkedok sebagai leader. Ketika nanti scam, dia ngaku-ngaku korban. Kan udah banyak kasusnya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalian kalau untuk kedepannya ada aplikasi yang model beginian itu pasti akan ada ya. Jadi saya harap kalian udah pintar dan mengerti tentang penipuan yang seperti ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.